Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, kali ini pada pembelajaran tematik kita akan di penghujung subtema 2 di tema 3, yaitu pembelajaran 5 dan 6. Anak-anak, silahkan buka buku pena kalian ya, buku pena kalian dari kelanjutan yang halaman kemarin. Kita kemarin sudah sampai di pembelajaran sampai halaman 81. Nah, anak-anak sekarang dapat membuka buku penanya di halaman 183. Baik, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran kelima kali ini, muatan IPS, kita akan mempelajari ciri dan pemanfaatan sumber daya alam berupa hewan. Hewan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Hewan juga memiliki tempat hidup. Ada hewan yang tinggal di darat, ada juga hewan yang tinggalnya di perairan. Salah satunya yang tinggal di perairan yaitu adalah ikan. Contoh ciri-ciri tempat hidup hewan. Yang pertama, ayam. Ayam itu tinggal di darat. Ayam memiliki paruh yang berguna untuk mencari makan. Ayam dapat dimanfaatkan daging dan telurnya. Ayam biasanya dibudidayakan di peternakan. Peternakan itu biasanya itu berada di daerah dataran tinggi. Yaitu yang pertama, contoh ciri yang hidup di darat yaitu ayam. Yang kedua, bebek. Nah, bebek tinggalnya itu di darat, namun bebek juga dapat berenang. Nah, bebek itu dibudidayakan di peternakan. Bebek dapat dimanfaatkan daging dan telurnya. Telur bebek itu biasanya diolah menjadi apa? Telur asin. Nah, bebek itu dapat hidup di darat, tapi juga dia dapat berenang karena kakinya itu yang menyebabkan dia bisa berenang. Yang ketiga, kelinci. Kelinci itu hidupnya di darat. Kaki belakang kelinci lebih kuat sehingga membantunya saat melompat. Makanan kelinci adalah sayur-sayuran, terutama wortel. Kelinci itu umumnya dijadikan hewan peliharaan. Ada juga sih beberapa kota, contohnya di Bandung, di Dago itu. Di sana banyak sekali penjual menjual makanan sate kelinci. Nah, tapi kebanyakan kelinci itu dijadikan hewan peliharaan. Yang keempat, ikan. Ikan hidupnya di mana? Di air. Ikan itu digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu ikan air tawar, ikan air laut, dan ikan air payau. Nah, ada ikan yang dimanfaatkan sebagai makanan, ada juga ikan yang dijadikan sebagai peliharaan. Nah, kalau ikan seperti ini adalah dijadikan ikan peliharaan. Ikan koi juga dijadikan peliharaan. Yang dikonsumsi itu banyak ya, ikan kembung, tuna, patin, terus tongkol, cakalang, dan lain sebagainya. Nah, kalau yang ikan seperti ini biasanya dibuat peliharaan atau menjadi ikan hias. Nah, tadi kita belajar IPS yaitu ciri-ciri dan pemanfaatan sumber daya alam, ada ayam, bebek, kelinci, dan ikan. Selanjutnya kita belajar SPDP. Apresiasi terhadap hasil karya seni mozaik. Nah, kemarin kalian sudah membikinkan karya seni mozaik. Nah, apresiasi itu apa? Apresiasi itu merupakan pemberian nilai yang baik terhadap suatu karya seni. Contoh apresiasi hasil karya mozaik, contoh ada gambar ini, pohon ini. Nah, karya mozaik ini bagus dan indah loh menurut saya, karena mozaik ini akan lebih baik ditambahkan gambar hewan. Jadi apresiasi itu memberi nilai yang baik atau positif, bukan yang jelek ya. Setelah kita memberikan apresiasi, nah kita memberikan saran biar mozaiknya itu karyanya lebih baik, lebih bagus lagi apabila ditambahkan gambar hewan. Lalu pembelajaran ke-6 yaitu muatan bahasa Indonesia, laporan wawancara.
Nah, laporan wawancara. Kita itu mengajukan berbagai pertanyaan untuk menggali informasi penting dari narasumber saat wawancara. Semua informasi yang kita dapat sebaiknya jangan cuma kita ingat, melainkan kita catat dalam bentuk laporan hasil wawancara. Kalau cuma diingat-ingat nanti ada yang lupa, makanya itu kita harus mencatatnya dalam bentuk laporan hasil wawancara. Laporan hasil wawancara bertujuan untuk apa? Memudahkan orang lain membaca dan mengetahui informasi penting yang telah kita peroleh. Jadi manfaatnya itu kita membuat laporan hasil wawancara itu memudahkan orang lain membaca dan mengetahui informasi penting yang kita peroleh. Tadi tentang laporan wawancara, sekarang muatan PPKN, melestarikan hewan langka. Nah, manusia itu wajib melestarikan hewan langka. Kenapa? Kalau tidak kita lestarikan, hewan itu akan punah. Maka sebab itu kewajiban kita adalah melestarikan hewan langka. Nah, contohnya dengan apa cara kita melestarikan? Yang pertama, ditaruh di kebun binatang Ragunan nih. Siapa yang udah pernah kesini? Nah, pelestarian hewan langka dilakukan dengan cara penangkaran hewan langka. Salah satunya dengan mendirikan Swaka Marga Satwa, kebun binatang dan taman nasional. Dengan melestarikan dan melindungi hewan langka, keseimbangan alam akan terjaga. Dengan kita melindunginya, melestarikannya, nah keseimbangan alam akan terjaga. Nah, setelah mendengar penjelasan dari Bu Puri tadi, muatan IPS, SPDP, terus muatan Bahasa Indonesia dan PPKN. Nah, tugas anak-anak silahkan menjawab 3 pertanyaan ini ya dengan benar dan jelas. Ingat, tulisan harus rapih dan jelas. Oke, sekian dari Bu Puri. Bu Puri akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.